Teman-teman, sebelum kita beristirahat malam, saya ingin memberikan catatan dan analisis terkait dengan dinamika yang berkembang hari ini, yang kita bisa lihat dan kita bisa cermati bersama terkait dengan beberapa ahli yang diajukan oleh Roy, Rismond, dan Tifa untuk meringankan perkara mereka. Bahkan kesaksian yang datang dari sejumlah ahli ini tidak main-main. Ada Profesor Din Samsudin, ada Muhammad Sobari, budayawan, dan ada juga mantan Wakapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan, Ugro Seno. Namun teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui dari KUHP yang baru, kedudukan ahli dan kesaksiannya itu berbeda dengan kesaksian yang disampaikan oleh saksi fakta, di mana penyidik termasuk juga jaksa dan hakim bisa mengabaikan kesaksian ahli karena ahli tetap saja harus ditimbang menurut apa yang mereka pahami dan ketahui serta menjadi kompetensi mereka. Dan kalau memang dalam pertimbangan para penyidik dan jaksa atau hakim, apa yang disampaikan oleh ahli yang katanya adalah kompetensi mereka itu berada di bawah pengetahuan penyidik, jaksa, dan hakim, maka otomatis apa yang disampaikan oleh mereka itu tidak akan mengubah status apapun dalam proses penegakan hukum terkait dengan tersangka yang mendatangkan ahli untuk meringankan perkara mereka. Sebab keahlian yang disampaikan oleh ahli itu ternyata tidak selevel atau apalagi di atas dari pengetahuan yang dimiliki oleh penyidik, jaksa, atau hakim. Semoga catatan saya ini tidak keliru dan itu yang menjadi spirit yang ada dalam KUHP yang baru yang berlaku 2 Januari 2026 yang lalu. Nah teman-teman, kali ini saya ingin memberikan komentar serta analisis pada pernyataan Komjen Purnawirawan Ugro Seno yang menurut saya apa yang disampaikan oleh Ugro Seno itu tidak memberikan edukasi kepada kita, apalagi saya punya keyakinan bahwa Ugro Seno sepertinya memang punya persoalan tersendiri, entah itu terkait dengan institusi kepolisian yang katanya ia cintai. Oke, kita terima saja itu sebagai sesuatu yang normal, wajar bahwa insan Bayangkara, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, harus punya kebanggaan terhadap Korps Bayangkara yang telah melahirkan dirinya seperti sekarang ini. Nah, termasuk juga apa yang kita bisa lihat pada sosok Ugro Seno ketika ia lebih dekat kepada orang-orang yang kita ketahui problematik terkait dengan etika penelitian dan etika publikasi, yaitu Roy, Rismond, dan Tifa. Maka dalam beberapa catatan saya yang saya munculkan di media sosial, tentu menurut keyakinan saya dalam perspektif kata Panji Pragiwaksono, maka saya ingin katakan bahwa menurut keyakinan saya, Ugro Seno nampaknya memang sudah punya persoalan tersendiri terkait dengan institusinya mungkin, dan juga terkait dengan dinamika politik hari-hari ini yang menyorot secara kolektif beberapa orang dan kelompok orang untuk melihat Pak Jokowi itu sebagai sumber masalah. Bahkan saya pernah katakan mungkin saja atau patut diduga Ugro Seno masuk angin atau Ugro Seno sudah dicuci otaknya terkait dengan apa yang ia kemudian beri kesaksian untuk meringankan RRT, padahal telah sangat meyakinkan konstruksi hukum para penyidik. Mereka bertiga itu memang benar melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pencemaran nama baik, fitnah, dan kebencian, serta rekayasa atau manipulasi dokumen, dan itu semua
untuk kepentingan rekayasa yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman, kita akan bincang ini. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI atau Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini, dan mari kita kawal terus proses demokrasi kita dengan mengedepankan cara berwacana yang penuh kesantunan dan keadaban, lawan narasi politik penuh cacian, makian, dendam, fitnah, dan kebencian. Teman-teman, kita simak penjelasan Ugroseno mungkin setelah ia keluar dari ruang para penyidik setelah dimintai keterangan. Kita simak sama-sama. Menyampaikan kepada Pak Periksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi. Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tindak pidana 310, yaitu pencemaran nama baik, dan 311 masalah fitnah, KUHP lama ya. Tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya KUHP, dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Hanya merasa dinyatakan hina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu. Yang ketiga, tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu dalam beberapa pasal tidak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tidak pidana khusus dan ada tidak pidana umum, yang digunakan adalah tidak pidana khusus. Ya. Sebagai contoh, misalnya tidak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Bundame Hari Lubis itu secara tersurat dan tersirat ya, karena mereka melaporkan ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh yang dilaporkan oleh Pak Jokowi dan kawan-kawan tadi. Jadi tidak bisa diambil sendiri 2 orang di SP3 yang lain tidak. Karena penghentian penyidikan itu walaupun dikaitkan dengan restoratif justice ya, itu alasannya juga harus jelas ya. Saya tidak mengkritisi karena apa dasar penghentian penyidikan, tapi selalu dikatakan dengan RJ. Tapi harus jelas RJ dalam rangka apa. Ya. Jadi karena kebetulan yang dihentikan 2 tersangka itu statusnya tidak meninggal dunia, ya kan? Kalau meninggal dunia lain ya, tapi kan tidak meninggal dunia
Berarti yang masih hidup yang lain juga harus dihentikan. Dengan nomor yang sama itu. Dengan nomor SPT yang sama. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya teman-teman, saya masih ingin memutar apa yang disampaikan oleh Ugroseno terkait dengan restoratif justice. Nanti kita akan balik ke situ. Dan menurut saya itu adalah poin yang juga menarik dari apa yang disampaikan oleh Ugroseno. Nah, saya ingin masuk ke sesi kedua untuk analisis atau komentar saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ugroseno. Ada beberapa poin menurut saya yang menurut saya itu menjadi salah kaprah, atau Ugroseno memperlihatkan bahwa ia tidak paham dengan apa yang terjadi atau apa yang sebetulnya harusnya sebagai seorang mantan penyidik Ugroseno bisa memahami. Jadi saya ingin katakan Ugroseno salah memahami SP3. Jadi tanpa niat baik SP3 terhadap RRT atau terhadap 6 orang lainnya itu hampir mustahil atau tidak mungkin akan dilakukan oleh para penyidik. Nah, kembali soal niat baik teman-teman. Memang kalau kita kembali pada apa yang disampaikan oleh Egy Sujana dan juga eksplisit disampaikan oleh Damai Harilubis, mereka berdua memang tidak memohon maaf. Dan bagi Pak Jokowi, ada atau tidaknya permohonan maaf itu tidak penting. Nah, karena apa? Karena yang ditekankan berulang-ulang baik oleh Egy, Damai, dan Pak Jokowi itu adalah poin niat baik. Jadi kedatangan Egy dan kemudian Damai didampingi oleh kuasa hukum mereka, yaitu Eli dan Neti, itu adalah dalam rangka silaturahmi dan niat baik. Dan bagi Pak Jokowi sebagai pelapor dalam konteks ini, sehingga status 8 orang itu menjadi tersangka, termasuk Damai dan Egy, itu adalah orang yang merasa cukup bahwa dengan melihat dan ada niat baik sekaligus silaturahmi yang datang dari Egy dan Damai yang ingin, ya, sekali lagi datang ke kediaman Pak Jokowi, kemudian memberikan atau menunjukkan ekspresi dari keinginan untuk membangun jalan perdamaian dengan Pak Jokowi, itu sudah jauh lebih eksplisit harus dibaca sebagai poin penting bahwa sekalipun mulut tidak mengatakan maaf, tetapi apa yang dinampakkan sebagai tindakan yang konkret, ya sekali lagi teman-teman, tindakan konkret dengan niat baik yang menghantar keduanya sampai ke rumah Pak Jokowi di Sumber Kota Solo, itu sudah melampaui sekadar omongan di bibir soal niat baik. Karena seringkali begini teman-teman, jadi saya jujur katakan, seringkali kita itu menjadi orang yang hanya selesai di bibir, dalam mulut kita mengatakan maaf, tetapi kebencian itu masih menyeruak dalam hati sanubari kita. Apakah itu yang kita mau inginkan atau harapkan? Ya, kalau kita pakai logika Ugroseno dan banyak orang, termasuk para pengacara RRT yang berulang-ulang, ya, membantah RJ itu sulit, ya, restoratif justice itu sulit untuk diberikan kepada Egy dan Damai karena eksplisit permohonan maaf tidak ada. Bahkan ketika ditantang Egy dan Damai apakah mereka memang eksplisit mengatakan permohonan maaf, dan memang mentah-mentah Egy dan Damai membantah bahwa permohonan maaf tidak pernah ada. Tetapi jangan lupa teman-teman, dalam adat istiadat ketimuran, kadang-kadang memang orang, ya, dalam tanda kutip gengsi, ya, atau begitu besar ego, atau tidak mau menunjukkan bahwa ia lemah di hadapan orang lain. Tetapi sebetulnya, ya, orang harus membaca, dan itulah filosofi Jawa, membaca apa yang tidak terkatakan. Jadi apa yang menjadi kemampuan Pak Jokowi, dan kalau Anda menangkap pesan yang jauh lebih mendalam dari apa yang sekadar omongan atau bahasa tubuh, apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan membaca, ya, kedatangan Egy dan Damai sebagai ekspresi niat baik, itu sudah dianggap Pak Jokowi cukup
untuk memberi kesan bahwa ada proses-proses ingin menyelesaikan persoalan ini dengan jalan damai, dan permohonan maaf itu menjadi tidak penting untuk diucapkan dari mulut yang kadang-kadang mulut itu bisa menipu. Dan yang paling penting, kedua belah pihak, dalam hal ini Pak Jokowi dan pastinya Bang Egy dan Bang Damai, itu memang punya niat baik untuk menata hubungan kembali, silaturahmi kembali dengan Pak Jokowi, agar problem-problem yang semula kita selalu menemukan alasan untuk mengatakan Egy sudah memfitnah Pak Jokowi, Bang Egy sudah memframing jahat Pak Jokowi dengan berbagai macam kata-kata yang kita harus kategorikan itu kata-kata sumpah serapah dan makian. Tetapi kemudian Egy dan ditemani Damai Harilubis datang ke Pak Jokowi. Semua yang dianggap luka-luka batin Pak Jokowi anggap itu selesai. Dan akhirnya Pak Jokowi merasa bahwa niat baik dari Egy dan Damai itu sudah cukup untuk dimaknai sebagai restoratif justice, artinya keadilan restoratif yang memulihkan kembali hubungan di antara keduanya, dan perdamaian terjadi sampai akhirnya ada deklarasi Pak Jokowi, tolong diproses untuk dikeluarkan SP3. Apalagi Pak Jokowi, ya, ini yang menurut saya kekurangan Ugroseno. Ia tidak membaca bahwa ada dimensi kemanusiaan dari seorang Egy Sujana yang sakit, ya. Ia sakit kanker usus stadium 4. Dan ini menjadi nilai kemanusiaan yang justru, ya sekali lagi, justru tidak dibaca oleh kubu Roy Suryo, termasuk ahli yang bernama Ugroseno, yang tidak melihat sisi kemanusiaan Pak Jokowi yang sedang ditonjolkan dan ditunjukkan. Bahwa Pak Jokowi karena merasa iba, merasa simpati dan empati, merasa berbela rasa pada apa yang dialami Bang Egy, akhirnya ia menganggap bahwa niat baik Egy harus diwujudkan dengan restoratif justice, dan kemudian dibarengi dengan keluarnya surat penghentian, perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dan dari situ kemudian pencekalan untuk Egy dan Damai ke luar negeri dibatalkan, dan akhirnya Egy dapat melawat ke luar negeri, tepatnya ke Malaysia, untuk proses berobat yang ia butuhkan dalam konteks sakit penyakitnya. Jadi teman-teman, Ugroseno salah besar, ya. Ia tidak paham tentang niat baik di balik atau di belakang SP3 terhadap Egy dan Damai. Tetapi Ugroseno juga tidak melihat ada sisi kemanusiaan yang Pak Jokowi sedang pertunjukkan kepada semua kita, termasuk kepada dua orang yang akhirnya memang menerima status baru, tidak lagi sebagai tersangka, tetapi sebagai insan manusia merdeka bebas, yaitu Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis. Jadi teman-teman, clear jelas. Jadi apa yang kita selalu mendengar perspektif yang nyinyir dan selalu menyalahkan Pak Jokowi, menyalahkan para aparat penegak hukum yang membongkar bangkir persoalan terkait dengan apakah memang pernyataan maaf itu harus dikatakan secara eksplisit, ataukah cukup kita sebagai orang timur cukup melihat niat baik dan sekaligus menemukan dimensi kemanusiaan dari orang yang ingin sekali lagi mendapatkan pemulihan karena sakit penyakitnya, lalu kemudian Pak Jokowi disalahkan atau polisi disalahkan, padahal ada kepentingan kemanusiaan yang jauh lebih manusiawi, yang jauh lebih rasional, yang jauh lebih mendasar untuk kita kemudian katakan bahwa memang Egy dan Damai berhak untuk mendapatkan RJ dan mendapatkan status SP3 dari proses di mana mereka mempertontonkan niat baik. Pak Jokowi menanggapi dengan saling memahami atau understanding yang mutual, ya, mutual understanding atau saling memahami, dan akhirnya memang mereka bebas dari status sebagai tersangka. Jadi jangan salahkan Egy Sujana, jangan salahkan Damai, jangan salahkan juga Pak Jokowi, dan jangan salahkan juga aparat
penegak hukum, dalam hal ini para penyidik Polda Metro Jaya, yang telah mengambil langkah-langkah terbaik bahwa niat baik itu adalah tafsir progresif terhadap KUHP yang baru. Jadi janganlah kita menjadi orang yang legalistik, formalistik, dalam arti kita kemudian menjadi orang yang kehilangan dimensi kemanusiaan. Karena apa? Karena dimensi kemanusiaan itu harus menjadi sarana kita mengukur apakah hukum itu untuk menindas orang lain, menekan orang lain, dan menghukum orang lain, ataukah hukum itu sebetulnya untuk memanusiakan kemanusiaan manusia. Saya rasa apa yang tidak eksplisit dikatakan sebagai permohonan maaf, tetapi niat baik saja sehingga keluar SP3 dan sebelumnya RJ, itu sudah cukup dan luar biasa bahwa ada dimensi kemanusiaan yang harusnya membuat kita paham bahwa mengapa Egy Sujana dan Damai memang berhak memperoleh status bebas dari tersangka karena niat baik mereka yang membutuhkan belas kasihan dari orang-orang seperti Pak Jokowi. Jadi, teman-teman, sekali lagi, keahlian Ugroseno kita hargai, kita hormati. Ia adalah mantan pejabat tinggi kepolisian di eranya, tetapi dalam konteks ini, menurut saya, cuci otak dari mungkin saja RRT, mungkin saja juga para kuasa hukum, dalam hal ini Refli Harun atau Ahmad Kosinudin atau Abdul Ghafur Sangaji yang sering kita dengar, mereka adalah kuasa hukum yang handal untuk membela klien mereka, yaitu Roy, Rismond, dan Tifa. Tetapi kalau memang pemahamannya tidak menemukan sisi kemanusiaan dari proses hukum yang sedang terjadi, dan niat baik itu dianggap sebagai aspek kemanusiaan yang paling luhur dan mulia, maka saya ingin katakan kesaksian Ugroseno itu tidak akan berdampak apa-apa, dan menurut saya para penyidik berhak untuk mengabaikan kesaksian ahli seperti Ugroseno. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI. Selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya dengan semangat baru di hari esok untuk memberikan kontribusi yang lebih produktif dan konstruktif bagi Indonesia yang lebih baik.